seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu taala. Ini panglima perang, Pak. Amr bin As, gagah perkasa. Tapi wafatnya tidak di medan perang. Berpuluh perang yang dipimpin beliau. Jenderal. Wafatnya di atas tempat tidur. Nah, ketika beliau mendekati ajal, beliau nangis. Dia nangis. Oleh anaknya didekati, ayah kenapa nangis? Bukankah ayah sudah mendapat janji bahagia di akhirat dari Rasulullah? Tidakkah Rasul sudah berkata begini tentang apa? Lepas itu beliau langsung, tadinya kan menghadapkan wajah waktu nangis itu ke dinding rumah. Setelah anaknya begitu terperanjat, menghadapkan badan ke hadirin yang ada di dekatnya. Kata beliau, aku ini hidup di 3 masa. Masa pertama aku hidup di atas kejahilan. Tidak ada manusia yang paling punya cita-cita besar ingin membunuh Rasul dibanding saya. Andai aku mati saat itu, abadi aku dalam neraka. Tapi kemudian Allah menganugerahkan Islam kepada saya, lalu jadilah dalam hidup saya Rasulullah itu adalah sehebat-hebatnya cinta saya terhadap beliau. Tidak ada orang yang paling dicintai dalam hidup dan hati saya selain beliau. Saya sangat mengagungkan beliau. Sehingga kalau kalian hari ini minta menyifati wajah Rasul, saya tak mampu lagi. Kenapa? Saya tak sanggup menatap dengan mata langsung dengan wajah Rasul. Oh, saking apa takdimnya dengan Rasul. Andai saya meninggal saat itu, maka bahagialah saya. Tetapi Allah tak takdirkan meninggal. Maka saya masuk fase ketiga. Yang aku tak ngerti, saya berada dalam kondisi yang seperti apa. Kalau tadi kan sangat jelas, kafir, neraka. Zaman Rasul meninggal mencintai Rasulullah, pastilah mendapat janji. Sekarang nih, saya tak tahu saya di mana. Karena zaman beliau sudah terjadi fitnah. Fitnah yang suat. Bapak udah ngerti lah ya. Sampai-sampai 3 sahabat tuh Pak, pemimpin kaum muslimin wafat dengan pembunuhan. Sayyidina Umar wafat dibunuh. Sayyidina Utsman wafat dibunuh. Sayyidina Ali wafat dibunuh. Putra beliau Sayyidina Hasan rahimahullah taat juga wafat juga dengan cara kemudian adik beliau Sayyidina Husain. Coba bayangkan. Ya, gentingnya kehidupan saat. Nah, setelah itu beliau bilang begini dengan anaknya, "Nak, nanti kalau kalian menguburkan saya, tolong perlahan-lahanlah saya turunkan ke dalam kubur. Turunkan tanah itu perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Meskipun segenting apapun lah ya, misalnya keburu maghrib kita lalu nurunin tanah tuh jangan kayak kita nurunin tanah ke lori gitu loh, pelan-pelan nurunin ke mayit, ya. Lepas itu kalian jangan dulu balik." Kata Amr bin As, seorang sahabat nih Pak, jangan dulu balik sampai kalian berdiri di atas kuburan saya. Seukuran kalian menyembelih seekor unta lalu membagi-bagikan dagingnya. Coba bayangkan. Bapak bayangkan, bukan sapi ya, unta ya. Memotong unta. Ya, ngebayangkan motong unta, lepas itu dikeluarin kan dalamannya, dibuang kulitnya, direcah dagingnya, terus dibagi-bagi. Coba kira-kira berapa menit? Mana Ustaz Ali? Ustaz Ali nih yang gitu. Bapak tak bisa ngebayangin. Mana tukang jagal? Berapa menit kira-kira tuh? Bapak bisa tak ngebayang ukurannya? Unta disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagi, kemudian dibagi ke orang. Kira-kira berapa menit gitu? Ada 30 menit. Kalau orang Arab Pak, kalau orang Indonesia bila jadi 2 jam. Paham enggak? Sehingga saya tenang menghadapi utusan Allah yang akan memberi ujian dengan saya. Siapa? Malaikat munkar.
Artinya zaman sahabat tuh ada Pak. Orang setelah meninggal tuh pengen didoain dulu. Paham enggak? Paham ya? Nah, makanya jangan terlalu sinis kita dengan orang ngedoain orang mayit di atas kubur. Biarkanlah, kan ada contoh. Betul lah? Dari orang salaf soli sahabat itu namanya. Apa? Salaf soli. Kalau tak suka ya udah balik saja, tapi jangan ngumbel, ngedumpel gitu, ngomongin orang yang ngedoain. Kalau tak suka balik. Gitu ya. Kalau tak suka balik. Nah, kalau setuju ikut berdoa. Ya paham Pak, jangan sampai dilarang Pak, jangan sampai dilarang. Kalian tak ada contoh nih kayak gini, jangan sampai begitu. Paham ya? Dari Rasul misalnya, ada contoh dari sahabat. Sahabat tuh kalau diikuti takkan sesat. Paham Pak ya? Takkan sesat. Insya Allah sesuai petunjuk Rasul. Paham Pak ya? Nah gitu. Nah itulah supaya kita bisa saling harga menghargai Pak. Ya, saling harga menghargai. Karena ya kita kan hidup di akhir. Betul lah, pemahaman ini seperti kita ketahui sekarang. Betul? Tak satu kata. Dulu waktu di kampung bagaimana ajengan, bagaimana ustaz. Setelah hidup kayak di Pinang nih tak bisa Pak. Banyak pendapat, betul lah, banyak pendapat. Nah maka supaya timbul saling menghargai gitu. Ya, bukan kesesatan yang karenanya kita harus ke neraka gara-gara kesesatan itu, tak gitu.